Sebenarnya langkah yang tepat tuh bagaimana sih untuk menyikapi pasangan yang ghosting? Apakah Felicia kemarin sudah tepat, Coach, untuk menghubungi pasangan yang tiba-tiba ghosting, nyari sampai hubungin keluarga seperti itu? Apakah kalau udah ghosting, ya udah tanda dia udah nggak mau, ya udah kita lepasin aja? Terbaik gimana nih, Coach, untuk menyikapi pasangan ghosting? Oke, kita sulit mengambil kata terbaik karena konteks ghosting berbeda-beda ya, macam-macamnya. Tapi kita ambil yang umumnya aja. Pada saat seseorang menghilang dari hubungan yang sudah dijanjikan serius, misalnya pacaran kek, atau tunangan kek, atau apa, orang yang ditinggalkan pasti mengalami kebingungan, ya kan, mengalami guncangan. Karena dia kaget, apa salah gue, gitu kan, kenapa tiba-tiba begini, dan segala macam. Jadi pada titik terguncang dan bingung itu, respon wajarnya memang mencari tahu. Respon wajarnya ya, gitu loh. Kita mencari tahu sama orang yang bersangkutan, mencari tahu sama teman-temannya dia, sama keluarganya, atau sama siapapun yang dikira bisa membantu. Jadi itu respon yang amat sangat wajar. Namun, kewajaran itu juga perlu disadari apa efeknya gitu loh. Kalau misalnya tadi kan Viana bilang apakah perlu dikejar terus? Nah, disinilah sebuah pertanyaan besar. Apakah mengejar terus itu hasilnya akan menyenangkan atau tidak? Sulit untuk ditebak. Tapi biasanya sih kalau kita putus cinta atau misalnya dicerai, jawaban-jawaban sebenarnya itu biasa nggak enak tuh. Kayak misalnya dari dulu aku nggak suka sama kamu, misal ada orang yang cerai kan gitu kan. Sebenarnya aku menikah kamu karena aku dipaksa sama orang tua. Ada tuh, saya pernah ketemu sama couples yang begitu. Jadi mereka sudah 15 tahun menikah, lalu ketika perceraian, terus diudek-udek kan dicari. Jadi kenapa sebenarnya kita berpisah? Kenapa kamu menyerah dan segala macam? Keluarlah kalimat, ya terlepas dari konflik dan segala macam, ya sebenarnya aku emang nggak yakin dari awal sama kamu sih. Ini ya didorong aja sama keluarga udah umur berapa. Nah, ya kalimat itu, fakta itu atau informasi itu kan nggak enak didengar ya, gitu loh, nggak enak. Nah, sebenarnya kalau sudah cerai atau sudah putus, kita bisa sekedar dapat informasi kita tidak cocok, gitu kan? Ada sesuatu yang tidak kompatibel di antara kita. Nggak perlu digali lagi kadang-kadang gitu loh. Boleh nggak digali? Boleh. Cuman kadang-kadang kalau kita gali, kita akan menemukan sebuah informasi yang kita pikir kalau kita tahu semuanya kita closure. Kita pikir, seringkali kita pikir gitu. Ya, makanya orang kalau habis diputus dalam konteks apapun, pengen ketemuan dan nanya semuanya sampai puas. Iya. Nah, ya kan sering gitu, saya nggak tahu Vianney pernah ngalamin gitu. Saya pun suka gitu, kalau diputusinnya mendadak atau saya udah tahu bakal diputusin pun saya akan kejar. Karena otak saya itu kayak kecanduan dan saya pengen tahu. Kalau saja saya tahu segalanya, saya akan tenang. Itu selalu pikirannya begitu. Namun begitu dijawab A, dijawab B, diklarifikasi C, dijelaskan D, dan segala macam. Kadang-kadang itu malah membebani dan membuat kita makin bertanya-tanya dan sakit. Itu sebabnya balik ke pertanyaan Viana tadi, ya kan? Apakah kalau misalnya di ghosting itu boleh untuk bertanya sama orang yang bersangkutan, mencari tahu lewat keluarga segala macam? Jawabannya itu wajar, boleh, silahkan. Namun kita perlu mindful, di titik mana pengejaran itu atau pencarian itu membuat beban baru buat kita. Gitu loh. Informasi-informasinya malah jadi sesuatu yang membuat kita sulit untuk sehat lagi, untuk healthy lagi. Itu yang perlu menjadi pertimbangan buat orang-orang yang diputus. Mau konteksnya ghosting kek, mau konteksnya cerai kek, gitu ya. Atau tiba-tiba dia menikah sama orang lain kek, gitu. Perlu cari tahu, tapi kalau nggak dapet, kita perlu berpikir, apa yang perlu aku lakukan demi aku sejahtera? Apa yang perlu aku lakukan demi aku lebih sehat dari ini? Gitu, Fiona.